Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Tarmizi, NPM 1914231036 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan membahas secara singkat materi terkait motor listrik, dan saya akan mereview alat atau mesin yang menggunakan motor listrik. Video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri dengan dosen pengampu Ibu Puspita Yulen dari STP MSI. Motor listrik termasuk dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan suatu perangkat elektromagnetik yang mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik ini banyak ditemukan dalam peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan saling tolak-menolak dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka kita dapat memperoleh gerakan jika kita menempatkan suatu magnet dalam sebuah poros yang dapat berputar dan magnet lain pada kedudukan yang tetap. Saya memilih pompa air listrik ini karena alat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan hampir setiap rumah tangga mempunyai alat ini. Secara umum, alat ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menyedot air dari dalam sumur di bawah tanah lalu dialirkan melalui pipa dan ditampung dalam bak penampungan. Tentu saja alat ini menggunakan prinsip motor listrik, yaitu memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak fluida. Lalu, oleh karena itu, sebagai mahasiswa teknologi industri pertanian harus mengetahui prinsip-prinsip dari alat motor listrik ini, karena hampir setiap industri menggunakan alat ini. Sebelum mengetahui prinsip kerja dari pompa air, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian penting dari pompa air ini. Pompa air terdiri dari bagian penting yaitu ruang suction, impeller, ruang outlet, dan motor penggerak impeller. Pompa air secara umum bekerja dengan cara mentransfer sejumlah volume air melalui ruang suction menuju ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Impeller ini adalah suatu bagian yang dapat menarik dan mendorong aliran air. Biasanya di impeller ini terdapat gerigi pendorong. Dengan begitu, seluruh ruang udara akan terisi oleh air dan menciptakan sebuah tekanan fluida untuk ditarik melalui dasar sumber air menuju lokasi tujuan. Untuk penggunaan mesin pompa air yang ada di dalam impeller ini akan digerakkan menggunakan sebuah motor. Air akan terus didorong menuju pompa penyaluran selama impeller tersebut berputar. Lalu air keluar melalui pipa penyaluran. Alat ini dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, yaitu untuk mengambil air dari dalam sumur atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya tanpa memerlukan timba. Dalam dunia industri, pompa air ini digunakan untuk memompa sirkulasi air dari tangki air untuk proses pendinginan hasil produk agar terjaga kualitasnya. Pompa air dapat digunakan dalam lingkup rumah tangga, perkantoran, atau dalam gedung-gedung besar untuk menyalurkan air atau mengambil air dari suatu tempat ke tempat lainnya agar mempermudah pekerjaan manusia agar tidak memerlukan timba. Lalu dalam dunia pertanian, pompa air ini digunakan dalam proses irigasi persawahan. Jadi pompa air ini digunakan untuk menyedot dari air
sungai atau saluran irigasi menuju ke lokasi pertanian. Lalu dalam dunia industri, pompa air ini digunakan untuk memompa sirkulasi air dari tangki air menuju ke sistem part mesin untuk sebagai pendingin mesin agar temperaturnya terjaga. Kelebihan dari pompa air listrik ini adalah yang pertama, prinsip kerjanya sederhana. Yang kedua, mempunyai banyak jenis. Yang ketiga, konstruksinya kuat. Yang keempat, tersedia berbagai jenis pilihan output debit air. Yang kelima, pada umumnya untuk volume yang sama dengan jenis pompa yang lainnya, hari ini harganya lebih murah atau relatif lebih rendah. Tidak banyak bagian-bagian yang bergerak, tidak mempunyai katup dan lain sebagainya, sehingga pemeliharaannya lebih mudah. Lalu lebih sedikit memerlukan tempat. Sedangkan kelemahan dari pompa air listrik ini adalah mesin cepat panas. Yang kedua, SIM pada pompa air sering mengalami kebocoran. Lalu timbul bunyi berdecit pada pompa air. Dan yang terakhir, memerlukan daya listrik yang tinggi. Saran dari saya terkait dengan penggunaan pompa air listrik ini, yaitu yang pertama, hindari penggunaan pompa air dengan daya hisap yang lebih tinggi dari kedalaman sumur, karena daya listrik yang ditimbulkan atau yang digunakan itu akan lebih besar dan boros. Yang kedua, pilih pompa air yang mempunyai daya hisap kuat, lalu daya semburnya kencang, tetapi memerlukan atau membutuhkan energi yang kecil. Yang ketiga, pilih pompa air yang mempunyai suara paling halus. Biasanya ini ditunjukkan dengan nilai desibel. Semakin rendah nilai desibel, maka suara yang ditimbulkan oleh pompa air akan semakin halus. Lalu yang keempat, yaitu hindari penggunaan pompa air yang secara terus-menerus atau non-stop, karena selain boros air juga boros listrik, juga pompa air akan semakin cepat rusak. Yang terakhir, hindari kondisi pompa air nyala mati, karena semakin sering pompa air nyala mati, maka daya listrik yang akan digunakan akan semakin besar. Demikian bahasan singkat terkait materi motor listrik dan review sedikit dari pompa air listrik dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.